Untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asih Karuniawati. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Bentuk. Pada pagi hari ini, saya ingin menyajikan materi berkaitan dengan bahasa teks tanggapan yang di kelas 9. Bagaimana cara memuji secara tepat? Yang pertama, ungkapkan dengan tulus, bukan basa-basi. Ketulusan itu bisa dilihat dari saat memuji. Usahakan memandang orang yang kita puji itu jika pujian kita lakukan secara langsung. Yang kedua, hormati dan hargai. Hati-hati jika itu menyangkut suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang. Karena jika kita salah menyebutkan, itu justru akan menjadi bumerang, bukan lagi menjadi sebuah pujian. Yang ketiga, waktu. Kapan waktu yang tepat pujian itu diberikan? Akan lebih baik jika pujian itu diberikan saat orang tersebut selesai melakukan kegiatan atau pekerjaan dan lakukan di hadapan banyak orang. Itu karena akan lebih bermakna. Yang keempat, berikan rasa nyaman. Tujuan memuji adalah untuk meningkatkan harkat seseorang, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi, usahakan diucapkan secara baik dan di depan orang. Lanjut ya. Bagaimana menemukan atau bagaimana cara untuk menemukan hal yang akan kita puji? Yang pertama, berpikir positif jika ingin mengatakan hal yang baik pada seseorang. Lebih bagus kalau dilakukan daripada hanya direncanakan. Tetapi melakukan tanpa rencana itu pun juga sangat berbahaya. Karena apa? Jika menyinggung seperti yang saya sampaikan di depan, menyinggung agama atau ras atau fisik, itu justru akan menjadi bumerang. Yang kedua, pujilah pada hal yang menjadi kepedulian khusus seseorang akan dirinya. Ketiga, pujilah orangnya, bukan objeknya. Yang keempat, orang ingin mendapat pujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang ingin kita katakan. Pujian itu sendiri mempunyai situasi khusus dan umum. Situasi khusus yang dimaksud adalah memuji orang yang baru dikenal. Hindari pujian yang dilakukan teman akrab penampilan fisiknya, cantik atau tampan. Puji yang lebih jelas dibanggakan seperti pakaiannya sesuai, kendaraannya terawat, dan pujilah setiap perbuatan yang dilakukan orang tak dikenal. Pujilah dengan petugas layanan publik yang sudah melayani dengan baik. Sedangkan pujian secara umum itu pujian yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya pujian kepada siswa, kepada teman kita. Oh, hebat, kamu hari ini menghasilkan hasil yang sangat baik. Yang terakhir, menerima pujian. Jika kamu merasa kurang nyaman menerima pujian, hal itu dapat mengurangi makna pujian dan mungkin akan menghentikan pujian berikutnya dari orang yang sama. Akan tetapi, menerima pujian secara santun akan lebih baik daripada mengelak atau menolak pujian, meskipun kita tidak setuju dengan pujian itu. Menerima pujian itu menghargai pemberian pujian dan terhindar dari mempermalukan pemberi pujian, bahkan mengkritik. Sekarang, kalau memuji tadi kita menilai kelebihan, sedangkan mengkritik itu lebih condong kita melihat dari kekurangan atau ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, menyampaikannya harus lebih berhati-hati. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik.
Kritik yang membangun dapat meningkatkan karakter orang dan menghindari menyalahkan dan menyerang pribadi. Kritik memiliki nada positif, fokus pada tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Kritik yang harus dihindari adalah kritik yang hanya mencari kesalahan, merendahkan, menjelekkan, dan menyakiti orang. Cara memberi kritik yang membangun yaitu mulailah dengan cara positif, memuji dan menunjukkan apresiasi yang jujur. Alternatif saran bukan kritik. Saran terlihat lebih positif dan dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk meningkatkan dan perubahan. Dalam hal ini, saran lebih berguna daripada kritik, meskipun tidak selalu, karena saran biasanya lebih bisa diterima oleh orang yang kita berikan. Sedangkan kritik biasanya orang memandang lebih negatif, sehingga sulit diterima untuk orang-orang yang kita berikan masukan. Itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.